Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Edi T Channel. Kali ini saya akan membahas mata pelajaran simulasi digital, yaitu SIMDIK pertemuan kedua untuk kelas 10 semester 1. Kali ini membahas tentang perangkat-perangkat komputer, khususnya hardware. Ada banyak yang akan kita bahas di sini ala Pak Edi T Channel. Langsung saja, kita bisa memperhatikan ada beberapa brosur di sini. Anda bisa melihat ini ada beberapa komputer rakitan, dimana spesifikasinya kalau Anda bisa lihat itu ada A4 5100 quad core prosesor, terus ada mainboard, ada memori 2 GB DDR3, terus harddisk 160 GB, terus keyboard, mouse standar, casing standar 450 watt, sama monitor 16 inch. Nah, apa sih ini? Nah, ini akan kita ulas nanti di belakang, itu menjelaskan tentang apa saja ini. Yang berikutnya ada juga ini, termasuk ada laptop ini. Anda bisa lihat spesifikasinya bahwa di sini tertera prosesornya adalah Core i5, Core i5, RAM-nya adalah 4 GB, sedangkan HDD atau hard disk itu adalah 320 GB, sedangkan layarnya adalah menggunakan layar besarnya adalah 14 inch. Nah, apa itu? Nah, spesifikasi ini sebenarnya mengarah pada beberapa perangkat hardware. Kalau di komputer, perangkat hardware pertama mungkin yang gampang dulu, yaitu yang pertama adalah keyboard. Nah, keyboard adalah alat input atau masukan yang digunakan untuk mengetik informasi ke dalam komputer dan menjalankan berbagai instruksi atau perintah ke dalam komputer. Itu adalah keyboard. Nah, sebenarnya jenis-jenis keyboard itu kalau berdasarkan konektornya atau colokannya, ya, tempat untuk memasangnya ke CPU itu ada 3. Yang pertama ada keyboard PS2, ada juga keyboard USB, dan ada juga keyboard yang tanpa kabel atau keyboard wireless. Itu yang terbaru. Yang berikutnya adalah selain keyboard kita juga mengenal ada mouse. Nah, mouse ini kalau secara teorinya adalah alat input atau masukan yang digunakan untuk memindahkan pointer atau kursor secara cepat, gitu ya, digeser-geser gitu aja. Itu adalah fungsi pengertian dari mouse. Sama halnya dengan keyboard, bahwa jenis-jenis mouse berdasarkan konektornya itu ada 3 juga, yaitu ada mouse yang PS2 yang melingkar, gitu ya. Ini yang lama-lama itu ada tipe PS2 melingkar begitu. Nah, terus yang kedua adalah mouse USB yang kotak, itu adalah tipe USB. Dan yang ketiga adalah mouse wireless atau tanpa kabel. Nah, selain mouse kita mengenal monitor. Nah, monitor secara teorinya adalah perangkat keras yang dipakai untuk menampilkan output data grafis. Jadi yang ditampilkan di monitor yang berasal dari sumber-sumber data grafis seperti CPU atau satelit. Nah, itu adalah monitor. Jenis-jenis monitor berdasarkan layarnya itu dibagi menjadi 4. Itu ada monitor CRT atau monitor tabung seperti yang dulu itu, yang lama-lama itu yang bukan tipis. Nah, itu adalah monitor tabung atau CRT. Yang kedua adalah monitor LCD yang udah mulai tipis, gitu ya, termasuk monitor LED, dan juga ada monitor plasma yang agak terbaru, tipe itu. Nah, selain monitor kita mengenal di dalamnya CPU, Central Processing Unit. Ini adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses data utama dalam sebuah komputer. Praktis ini harus ada ya CPU ya. Di dalam CPU itu terdapat banyak sekali, ada hard disk, ada RAM, ada prosesor, ada motherboard, banyak sekali. Nanti kan kita bahas satu persatu. Ada power supply, ada CD-ROM, ada baterai CMOS, dan juga ada casing, ya.
Ini spesifikasinya, letaknya ada posisinya di sini. Baik, bisa diperhatikan. Ini cukup. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita bahas satu persatu dari komponen yang ada di CPU ini. Nah, di dalam CPU itu ada hard disk atau biasanya disingkat dengan HDD. HDD berfungsi untuk perangkat penyimpanan data. Untuk menyimpan ya, yang digunakan untuk menyimpan data permanen dan mengambil informasi digital menggunakan cakram yang dilapisi dengan bahan magnetik, gitu ya. Jadi alat untuk menyimpan data permanen itu adalah yang di dalam komputer adalah hard disk atau HDD. Nah, jenis-jenis hard disk ada banyak, ada ATA, ada SATA, ada SDSI, ada SAS, ada SSD, ada SSHD gitu. Yang terbaru ada yang tipe SSD itu ya. Nah, sedangkan kapasitas hard disk itu ada macam-macam. Kita mulai dari 10 GB, 10 tambah 10 itu 20 GB, 20 tambah 20 40 GB, 40 tambah 40 80 GB, 80 tambah 80 160 GB, 160 tambah 160 320 GB, 320 tambah 320 640 GB. Sebenarnya di bawahnya 320 GB muncul 250 GB. Nah, 250 GB ditambah 250 GB sama dengan 500 GB. Dan yang berikutnya 500 tambah 500 GB itu sama dengan 1 tera. Ini adalah contoh-contoh hard disk tipe yang dulu itu tipe SATA, ada ATA juga. Nah, adalah kita mengenal tentang RAM, Random Access Memory. Ini agak berbeda dengan RAM memori yang ada di HP. Kalau RAM di komputer itu berfungsi untuk tempat penyimpanan data sementara atau electric program sementara pada komputer, gitu ya. Kalau memori di komputer itu juga berfungsi sebagai kecepatan komputer, maka semakin besar RAM-nya maka komputer itu akan semakin cepat. Kalau memori di HP kan biasanya cenderung untuk daya tampung. Nah, sedangkan daya tampungnya komputer itu hard disk tadi, gitu ya. Kalau memori di sini untuk secara umum sebenarnya untuk menambah kecepatan. Nah, jenis-jenis hard disk ada macam-macam, mulai dari awal dulu ada DRAM, ada RDRAM, ada SDRAM, ada DDR, ada EDORAM, ada FPM, DRAM, ada SODIMM. SODIMM ini biasanya untuk di laptop. Sedangkan saat ini mungkin yang ada DDR2 ya. Nah, DDR3. Nah, itu ada yang tadi di brosur tadi ditampilkan adalah DDR memori tadi. Nah, di brosur laptop tadi ada menunjukkan bahwa DDR3 yang di brosur di depan tadi. Nah, sedangkan kapasitas dari RAM adalah ada macam-macam. Yang awalnya itu kelipatan 8, bisa kita lihat 8 ditambah 8 ini 8 mega, 8 ditambah 8 16 tambah 16 32 tambah 32 64 tambah 64 128 tambah 128 256 tambah 256 sama 512 MB. Nah, 512 ditambah 512 itu kan 1000 lebih dari MB, 1000 MB lebih, maka dibulatkan menjadi 1 giga. 1 tambah 1 2 giga, 2 tambah 2 4 giga. Anda perhatikan di sini bahwa pecahan ya kelipatan 8 gitu, berlipat-lipat begitu. Maka kalau misalkan RAM di sini Anda lihat, mungkin kalau yang satu keping besarnya 3 itu tidak ada, kecuali kalau satu keping 1 giga ditambah dengan 2 giga, maka total menjadi 3 giga. Apakah komputer itu Anda ditambah bisa, baik komputer maupun laptop, asal ada slotnya untuk memasangnya, maka RAM-nya bisa ditambahi. Maka kemungkinan besar kecepatan dari komputernya itu juga akan semakin
Selanjutnya adalah kita mengenal ada prosesor. Nah, prosesor ini berfungsi untuk memproses data di dalam komputer. Ini juga bisa dibilang menjadi otaknya sebuah komputer atau sistem komputer ini. Otak komputer itu ya prosesor ini. Nah, prosesor untuk memproses. Nah, ada beberapa merek prosesor. Mungkin yang terkenal ada Intel, ada ARM, ada Cyrix, ada Transmedia, ada VIA gitu ya. Ini adalah macam-macam merek. Jadi kalau kita menyebutkan Intel itu adalah merek prosesornya gitu. Sedangkan kapasitas macam-macam prosesor itu bisa dilihat banyak ya, dari Pentium dulu awal, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, ada Pentium 4. Juga lanjut lagi muncul dual core, ada prosesor Core 2 Duo, ada Intel Atom, ada lagi Core i3, Core i5, lanjut lagi Core i9. Nah, muncul quad core. Nah, juga ada juga prosesor Pentium D, Pentium B gitu ya, pengembangan. Untuk yang Intel Atom ini dipakai untuk laptop yang kecil atau netbook yang ukurannya 10 inch. Hampir semuanya laptop yang 10 inch yang kecil itu menggunakan prosesor merek Intel Atom. Ini memang tipis gini bentuknya, kotak terus tipis gitu ya, kecil gitu ya. Ini adalah yang dinamakan dengan prosesornya. Anda lihat komposisinya ganjil ya, Core i3, Core i5, Core i9. Ini kan nggak ada Core i4, Core i4 nggak ada. Jadi ini ganjil ya. Ini adalah prosesor. Selanjutnya adalah perangkat namanya motherboard. Mungkin mother itu induk, board itu papan induk. Ini berfungsi utama sebagai penghubung antar perangkat-perangkat yang terpasang pada komputer, atau ini personal unit PC atau komputer. Jadi isinya banyak sekali di motherboard itu. Papan induk ini komponen yang paling besar di dalam CPU. Ada chipset, ada CPU socket, ada BIOS chip, ada baterai CMOS, ada slot PCI, ada slot AGB, konektor ID, ada slot memori gitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari motherboard ini bisa dipasang, diganti, bisa besar. Ini yang paling besar, board papan ya, board papan. Nah, kalau kita ini tampak belakangnya, ini tempat untuk memasang mouse dan keyboard, ini untuk memasang monitor. Nah, ini adalah CPU socket untuk prosesor, ini untuk di memori RAM, ini slot PCI bisa memasang LAN card. Ini ada, sebenarnya ini kelihatan baterai CMOS ya. Ini akan di belakang. Terus ini untuk memasang yang ini untuk hard disk, kabel konektor hard disk, ini yang tipe SATA. Terus yang berikutnya ada ini floppy disk untuk memasukkan disket. Nah, bisa diperhatikan lebih lanjut. Mungkin ini ya, ini adalah motherboard. Yang berikutnya adalah ada CD atau DVD-ROM. Nah, DVD-ROM ini adalah sebuah perangkat keras pada komputer yang berbentuk balok yang berfungsi untuk membaca data dari CD atau DVD. Nah, macam-macamnya ada CD-ROM, ada CDR-ROM, ada DVD-ROM. Jadi memang tempatnya memasangnya itu bermacam-macam. Kalau hanya untuk bisa CD-ROM ya hanya bisa CD-ROM, nggak bisa untuk CDR gitu ya kan. Kalau CDR ini kan bisa untuk CDRW ya, yang fungsinya bisa mengcopy berulang-ulang. Itu adalah fungsi dari CD-ROM.
Yang berikutnya ada power supply. Nah, power supply ini berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC, juga mengalirkan arus listrik ke hardware di dalam komputer. Nah, power supply ini ngasih sumber listrik ke motherboard, hard disk, CD, DVD room, floppy disk gitu. Ini power supply. Kita lihat ini ada beberapa colokan-colokan. Ini ke paling besar, ini ke motherboard. Ada yang bisa ke colokan ini ke hard disk, ini sama. Bisa ke CD room juga sama. Ini lubang yang hitam ini untuk kabel yang langsung ke listrik. Nah, ini. Dari kabel colokannya ke listrik itu nancupnya di sini. Dia dirubah dulu menjadi arus DC karena listrik PLN itu arus AC. Yang ketujuh ada baterai CMOS. Baterai CMOS itu adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS agar bisa tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Baterai CMOS inilah yang membuat tanggal dan jam pada komputer Anda mengikuti waktu saat ini meskipun komputer tidak dinyalakan. Nah, ini tempatnya ada di sini, bulat gitu ya, kayak baterainya jam tangan. Nah, itu agak besar, agak sebesar koin 1000 gitu ya. Nah, bentuknya seperti itu. Jadi sekali lagi, baterai CMOS ini berfungsi kalau misalkan komputer itu tidak dinyalakan, maka jam dan listrik berada di pojok yang ada di pojok komputer Anda itu tetap nyala. Kenapa? Karena dia mengambil sumber listriknya dari sini. Nah, itu adalah fungsi dari baterai CMOS. Kalau ini bisa diganti, jadi maka kalau komputer itu sudah lama nggak dipakai, maka baterai ini akan lama-lama habis karena dipakai untuk komputer, untuk baterai jam di komputer. Berikutnya lagi ada kipas pendingin atau fan processor. Nah, ini berfungsi untuk mengeluarkan panas dan membuat suhu prosesor tidak panas. Nah, ini contohnya. Nah, biasanya dipasang di atasnya prosesor. Nah, yang ini punyanya laptop ya. Nah, yang berikutnya ada LAN card. Apa fungsi LAN card? LAN card adalah alat yang berfungsi untuk tempat menghubungkan komputer dengan jaringan internet menggunakan kabel LAN ya. Menggunakan kabel LAN. Nah, bentuknya seperti ini tempat untuk memasang LAN. Jadi hampir semua, misalnya kalau misalkan di warnet itu kan terhubung antara komputer satu dengan komputer lain dan komputer satu dengan kasir. Nah, itu membutuhkan alat ini namanya LAN card. Nah, ini ditanyakan di sini untuk alatnya tersebut. Berikutnya ada casing. Nah, casing adalah kotak atau rumah komputer, tempat untuk meletakkan prosesor, motherboard, hard disk, dan perangkat-perangkat yang lain yang dipakai di CPU. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa dipasang, dijual, bisa ya. Jadi misalkan Anda mau beli komputer, maka bisa memilih, oh saya pakai casing yang itu. Nah, saya mau beli casing yang itu. Sedangkan prosesornya misalkan memilih Core i3 atau Core i5 gitu ya. Dan hard disknya pun bisa terserah, bisa hard disk yang 500 GB gitu, atau di bawahnya juga boleh. Apakah RAM-nya ditambahi saat ini? Bisa. Apakah hard disk ditambahi? Bisa. Jadi hard disk itu yang lama masih ada ditambahi dengan hard disk yang baru itu juga bisa. Nah, itu gambaran mengenai hardware perangkat lunak. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah. Jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap sholat. Tolong di subscribe karena ini gratis. Dari saya begitu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Heri.